Selamat pagi, perkenalkan nama saya Perawati Brutu, instansi SMA Negeri 1 Sigunung, Kecamatan Situlutali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara, LPTK PPG, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa 17 November 2020, dengan pembuatan video praktek pembelajaran untuk kebutuhan UKIN melalui aplikasi Zoom bersama dengan siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Sigunung. Terima kasih. Liasate Juah-Juah. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh, karena si Ramadan tadi duluan yang masuk Zoom, si Ramadan yang buat doa ya. Oke, silakan Ramadan. Sebelum kita mulai pelajaran Zoom kita, sebaiknya kita Esa alamat kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Amin. Oke, biar semangat untuk belajarnya pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu, dipimpin oleh Astriana Manik. Ada Astriana? Ada, Bu. Oke, silakan Astriana. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulang semuanya menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih untuk Astriana Mani. Oke, Ya, Bu. saya absen dulu. Astriana Manik hadir? Hadir, Bu. Oke, Doma Brutu? Hadir, Bu. Mita Silitonga? Mita Silitonga? Ramadan Sinamo? Hadir, Bu. Karen Erik Padang? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Berta Brutu? Tidak hadir ya. Junika Brutu? Hadir, Bu. Ermawati Bancin? Ermawati Bancin ada? Oke. Ada ya. Si Ermawati ini nggak bisa. Iya, baru kedengaran suaranya. Oke. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di bab yang baru, itu di halaman 101 tentang mengidentifikasi nilai-nilai cerita pendek ya. Oke. Perhatikan dulu. Iya. Nampak PowerPoint yang Ibu bagikan? Nampak, Bu. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang mengidentifikasi nilai-nilai cerita pendek. Tapi sebelum kita memulainya, pada pembelajaran minggu yang lalu kita sudah mempelajari itu tentang teks eksplanasi. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu pengertian teks eksplanasi, apa itu strukturnya, bagaimana
unsur kebahasan teks eksplanasi. Ya, saya yakin kalian masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang baru tentang mengidentifikasi nilai-nilai cerita pendek. Oke, perhatikan dulu, ini ada kata-kata motivasi untuk kalian. Coba, bisa dibaca? Dibaca dulu sama-sama, ayo. 1, 2, 3 ya. Jangan Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Iya, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Jadi, untuk kalian jangan pernah capek, jangan pernah malas untuk belajar ya. Oke? Ya, Bu. Oke. Nah, Iya, Bu. adapun KD yang harus kita kuasai pada pertemuan kali ini, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Ya. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami informasi, nilai-nilai dalam cerita pendek. Saya ulangi ya. Kemudian yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Jadi ini yang harus kita kuasai, yang harus kita capai pada pagi hari ini untuk mengidentifikasi nilai-nilai cerita pendek. Oke? Oke. Sekarang kita masuk ke topik mengidentifikasi nilai-nilai cerita pendek. Ada yang tahu tentang pengertian cerita pendek? Apa pengertian cerita pendek? Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Oke, iya. Ada yang lain? Ada yang lain? Mita bisa, Mita? Mita Cerita mana? pendek cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita membahas tentang nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek. Ada yang tahu nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerita pendek? Ada, Bu. Iya, kita bahas yang pertama ada nilai apa? Sosial, Bu. Nilai sosial, Bu. Nilai Sosial. Bu. sosial. Ya. Kemudian ini yang kita bahas yang pertama ini nilai moral ya, nilai moral. Kalau nilai moral ini adalah nilai yang berhubungan dengan budi pekerti, tingkah laku manusia terhadap sesama. Kemudian yang kedua ada dia nilai apa? Nilai sosial. Kalau nilai sosial ini apa? Bu. Nilai sosial apa? Kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan seperti Iya, perhatikan PowerPoint yang saya bagikan ini. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan berhubungan dengan manusia, dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga nilai apa? Nilai religius. Ini nilai yang berhubungan dengan agama, ya. Ini yang berhubungan dengan nilai keagamaan. Kemudian yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Nah, yang kelima ada dia nilai pendidikan. Ini yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Atau bisa juga yang berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Oke? Nah, inilah dia nilai-nilai dalam cerita pendek. Nah, sekarang coba dengarkan cuplikan cerita pendek Robohnya Surau Kami. Silakan identifikasi nilai apa yang terdapat dalam cerita pendek itu. Oke?
didengarkan dan dilihat ya, dipahami. Nilai apa yang kamu dapat dari cerita pendek itu nanti? Oke, silakan didengarkan. Bisa didengar? Bisa. Oke, silahkan didengarkan, silahkan dilihat, dipahami ya. Nanti dari cerpen ini, dari cuplikan ini, silahkan kamu identifikasi nilai apa saja yang terkandung. Oke. Ulang gue yang tahu aku kena belajar yang aku. Terus apakah kakek tidak ingin punya rumah? Kuasa menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi tempat berguna daripada yang kuasa. Lihat, aku mencari istri, mengingatkan aku pada hati soleh yang seret malaikat ke neraka.
aja. Bukankah dia sudah naik haji? Tentu saja dia ikut Tuhan yang benar. Tapi kalau belum benar, dikasih kan orang yang ada di sekitarnya. Ya sama persis seperti kakek. Tak punya istri, juga tak punya rumah. Dia selalu berpikir setiap malam, sholat sampai dahinya menghitam. Dia lebih mementingkan anak daripada kita. Dia tak pernah bertanggung jawab kepada generasi yang selanjutnya. Yang sekarang melarat, saling menghujat. Dia selalu apatis terhadap negaranya. Negaranya sekarang hancur, kacau balau. Masyarakatnya saling bertengkar antar sesama. Korupsi merajalela. Padahal Allah telah memberikan segala kenikmatan yang begitu besar. Negeri yang subur, kaya raya. Tapi Haji Soleh, orang yang berilmu, tak pernah memperdulikannya. Dia lebih mementingkan surga. Tak pernah mementingkan keadaan yang juga. Dia tak pernah bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada akhirnya Soleh diseret oleh malaikat ke neraka. Bukan saya apa pun kakek. Banyak orang saja. Tak ada alasan aku. Jatuh sini. Aku tak membual. Apakah nanti setelah mati akan seperti yang kau ceritakan itu? Mungkin saja iya. Begitu. Aku telah mengambil satu lagi. Assalamualaikum. Yang benar yang dikatakan Atu Siti tadi. Berarti aku telah mendustakan nikmat Allah. Dan Tuhan pastinya akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Aku ingin tahu ceritanya, Kak. Kamu sudah tahu. Dari kamu masih kecil. Aku sudah di sini. Dari budaku kan. Kau tahu kan apa yang aku lakukan? Terkutukkan perbuatanku.
Tuhan mengutuk semua pekerjaanku. Aku tak ingin punya istri, tak punya anak, tak punya keluarga seperti orang lain. Aku pikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah, segala kehidupanku. Lahir batin diserahkan kepada Allah. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat pun enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk dan menjadi penghuni neraka. Menurutmu, manakah Tuhan apa yang telah aku lakukan? Tak kupikirkan hari esok. Karena aku yakin Tuhan itu ada, pengasih dan penyayang. Bangun pagi-pagi, bersuci, mengumpul beduk, membangunkan orang-orang untuk beribadah. Aku bersujud, aku puji namanya. Aku selalu membaca kitab-kitabnya. Alhamdulillah, jika aku mendapatkan astagfirullah, jika aku kaget, Masya Allah, aku mengagumi sesuatu. Apa salahnya pekerjaan itu? Namun kini, aku dikatakan manusia yang terkutuk dan menjadi penghuni neraka. Dia menghujat, menutup kakek seperti itu. Begitulah kiranya. Tolong! Tolong! Kakek penjaga surau telah meninggal! Tolong! Tolong! Kakek penjaga surau telah meninggal! Tolong! Tolong! Kakek penjaga surau telah meninggal! Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi sekali kalian sudah berkumpul di surau? Kakek mengenaskan secara perlahan-lahan. Minggir. Kakek! Aku minggir! Sabar, Kang, sabar. Ini pasti ada kaitannya dengan Aji Siksi. Sebenarnya kakek meninggal karena bunuh diri. Astagfirullah.
Apa yang dilakukan kakek? Aku tidak percaya. Aku kenal sama kakek. Dia tidak mungkin melakukan itu. Kelihatannya kayak gitu. Ini pasti ada gara-garanya dengan Ado Sidi. Kang, tunggu Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Ado Sidi ada di rumah? Dia sudah pergi. Tidakkah ia mengetahui kakek meninggal? Sudah. Dan dia meninggalkan pesan agar diberikan kain kafan sebanyak 7 lapis. Kakek meninggal pasti disebabkan oleh Ado Sidi. Aku yakin itu. Memang apa yang sudah dilakukan suami? Saya pernah bercerita sekolah yang meninggal dunia dan masuk neraka. Padahal dia taat beribadah sama seperti kakek. Dan semula ini yang diceritakan Ado Sidi kepada kakek. Lalu apa hubungannya dengan meninggalnya kakek? Karena kakek takut akan nasibnya seperti Haji Soleh. Sehingga kakek gelisah. Sehingga kakek bunuh diri. Mendengar cerita Ado Sidi tentang Haji Soleh itu. Sungguh, aku tidak percaya dengan semua ini. Percaya tak percaya, terserah. Inilah kenyataannya. Dan sekarang Ado Sidi tidak bertanggung jawab. Kemana dia pergi? Dia sedang bekerja. Apa? Bekerja? Ya, dia pergi bekerja. Dan mungkin dia lama untuk kembali. Sungguh tidak punya hati suamimu itu. Aku minta maaf atas perlakuan dan kesalahan suamiku kepada kakek. Aku sungguh tak berpikir aku seperti ini. Berharap pada Allah. Semoga Allah mengampuni kelakuan suamimu itu. Ini. Namanya kakek terbaring yang hati. Kami warga merindukan kakek, merindukan keikhlasan kakek dalam menjaga dan menegakkan surau kami. Kek, surau kita sekarang seakan-akan rubuh dengan kondisinya yang kotor dan tak terawat. Tidak ada warga yang seikhlas kakek dalam membersihkan. Warga membersihkan hanya sekedarnya saja, Kek. Tidak ada lagi orang yang menabuh beduk, yang azan senyaring kakek, seperti yang kakek dulu lakukan. Malam, surau kita terlihat sunyi. Tidak ada lagi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran seperti yang setiap malamnya kakek lakukan dulu. Semua ini pasti gara-gara Ado Sidi yang tak bertanggung jawab atas jualannya itu. Kenapa ia meninggalkan kakek dalam kegelisahan? Sebenarnya apa yang dikatakan Ado Sidi ada benarnya, Kek. Tapi yang pengecut, dia meninggalkan kakek dalam kegelisahan. Kek, aku akan mencari Ado Sidi dan memintanya untuk bertanggung jawab pada kakek. Oke, sudah didengar dan dilihat cuplikan cerpen robohnya surau kami? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, sekarang saya tanya, nilai-nilai apa kira-kira yang terkandung dalam cuplikan cerpen robohnya surau kami? Coba saya tanya satu persatu, mulai dari Astriana. Nilai apa yang kamu dapatkan dari cerpen robohnya surau kami itu? Nilai sosial, Bu. Ya, kenapa nilai sosial? Kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan seperti dalam cerpen tersebut. Karena pada hakikatnya kita
kita adalah makhluk sosial. Oke, bagus. Mungkin ada nilai yang lain yang didapat. Coba si Doma dulu. Doma Brutu, nilai apa yang kamu dapat, Doma? Nilai moral, Bu. Nilai moral. Kenapa nilai moral? Karena kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi kita harus saling menghormati. Iya, bagus. Selanjutnya siapa? Ada lagi? Coba si Mita dulu. Bukan. Siapa tadi? Si Paren. Iya, Paren Erik. Bagus, si Paren Erik ya. Nilai apa, Paren? Nilai pendidikan, Bu. Iya, nilai Nilai pendidikan. pendidikan, Bu. Kenapa? Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tapi kita harus selalu bersabar dengan sekuat tenaga, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Mita, coba Mita. Nilai agama, Bu. Nilai agama. Kenapa nilai agama? Kita harus saling melakukan Allah, jangan melakukan hal yang dilarang olehnya seperti bunuh diri, mencemooh, dan berbohong. Oke, bagus. Yang terakhir mungkin ada? Ada? Coba, siapa? Ada, Bu. Siapa? Oke, Junika. Junika, Bu. Iya, nilai apa yang kamu dapat, Junika? Nilai budaya, Bu. Iya, kenapa nilai budaya? Nilai budaya, Bu. Kita harus memegang teguh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, Bu. Oke, bagus. Nah, jadi saya rasa kalian sudah paham tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, ya, karena kita sudah menonton tadi, kamu masing-masing sudah memperhatikan, mendengarkan cuplikan cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, saya rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Ada atau tidak? Nggak ada, Bu. Paham? Oke, saya ulangi kembali. Nilai-nilai cerpen itu ada berapa tadi? Ada? Yang kamu tahu? 5, Bu. Nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, dan nilai pendidikan. Iya, dan itu sudah kamu dapatkan dari cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, untuk minggu depan kita melanjutkan pembelajaran kita tentang menganalisis struktur ke pembangun cerita pendek. Ya, kita nanti minggu depan belajar tentang unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam cerita pendek, apakah ada temanya dan yang lainnya. Itu nanti dibuka bukunya halaman 115 ya. 115 silahkan dibaca dan dipelajari. Oke? Ada lagi? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, saya cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar, jangan berhenti belajar. Oke? Selamat siang, Juan-Juah Banta Karina. Yang Bu.